Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Ilmu Negara akan mempresentasikan mengenai teori hukum yang disampaikan oleh Ronald Dworkin yang merupakan materi yang cukup menarik dalam ilmu negara sendiri. Dengan kami yang beranggotakan 5 orang, saya pribadi Rehan Parika Chandra, kemudian ada Rifko Hamidah, ada Muhammad Arif Atalah, ada Zahra Dahmayati Gumilar, dan ada Robi Nurajab. Selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh saudara Robi Nurajab, kepadanya dipersilakan. Baik, yang pertama biografi Ronald Dworkin. Ronald Dworkin lahir pada 11 Desember 1931 di Worcester, Massachusetts, Amerika Serikat dan meninggal pada 14 Februari 2013. Ia adalah seorang filsuf hukum dan profesor hukum yang sangat dihormati. Salah satu karya awal Dworkin yang terkenal adalah bukunya yang berjudul Talking Right Seriously yang diterbitkan pada tahun 1977. Dalam buku ini, ia mengembangkan pandangan-pandangannya mengenai hak asasi dan teori hukum yang berpusat pada prinsip-prinsip moral. Karyanya yang lain seperti A Matter of Principle 1985 dan Law's Empire juga merupakan kontribusi penting dalam bidang filsafat hukum. Selanjutnya, teori hukum Ronald Dworkin. Teori sistem hukum juga dijelaskan oleh Ronald Dworkin yang dikenal dengan teori interpretif atau interpretive teori. Isi dari teori ini adalah setiap produk hukum baik legislasi atau regulasi dengan sendirinya harus dapat ditafsirkan dan diterapkan melalui pendekatan moral. Selain itu, hukum positif juga harus memiliki integritas moral. Integritas mungkin tidak menjamin pencapaian keadilan, akan tetapi integritas moral menjamin adanya derajat moralitas yang cukup bahwa setiap legislasi atau regulasi sebagai produk hukum terhindar menjadi produk politik penguasa. Hukum merupakan ungkapan filosofi pemerintahan di mana filosofi itu terdiri dari asas-asas moral yang menetapkan tujuan-tujuan fundamental pemerintah dan hubungan pemerintah dengan perseorangan atau individu. Asas-asas moral itu merupakan dasar legitimasi keputusan hukum yang sekaligus menjadi pedoman untuk menafsirkan suatu peraturan hukum. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Zahra Damayanti Gumilar, kepadanya dipersilakan. Jalan keluar antara liberalisme positivisme, teori hukum Ronald Dworkin dimaksudkan untuk menyediakan jalan keluar atas kebuntuan yang dihadapi oleh liberalisme yang menekankan pentingnya hak dan kebebasan individual, dan positivisme hukum yang memberi penekanan pada kategorisasi yang ketat untuk proyeknya tersebut. Dworkin bertolak dari pernyataan pokok bagaimana mengintegrasikan teori dan praktik dalam hukum serta bagaimana memahami pengoperasian nilai-nilai dalam teori hukum dan adjudikasi. Dengan mengajukan konsep hukum sebagai interpretasi itu, Dworkin bermaksud menggeser persoalan-persoalan utama yang berlaku dalam jurisprudensi dari level aturan-aturan dan tata bahasa grammar sistem hukum yang abstrak ke level penerapan dan tindakan interpretasi hukum. Dworkin memahami konstruksi hukum sebagai keseluruhan yang memiliki tujuan purposeful dan mempunyai makna meaningful. Pokok pikiran teori hukum Ronald Dworkin. Pokok pikiran konsep teori hukum meliputi antipositivisme. Dworkin menolak pandangan positif hukum yang memisahkan hukum dari moralitas. Ia berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip moralitas. Penerapan hukum sebagai penerapan moral. Dworkin berpendapat bahwa penerapan hukum harus dilakukan dengan cara penerapan moral. Ia berpendapat bahwa nilai keadilan, etika, dan politik adalah satu kesatuan yang bersifat objektif.
ketidakpastian hukum, Dworkin juga berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipastikan secara mutlak. Ia berpandangan bahwa hukum harus diinterpretasikan dalam konteks praktik hukum yang dilakukan oleh para pengembang hukum profesional. Demikian, teori hukum Dworkin menawarkan pandangan yang lebih holistik dan moral dalam memahami hukum, yang berbeda dengan pandangan positisme hukum yang lebih fokus pada aspek formal dan teknis hukum. Baik, terima kasih kepada Saudari Dahla. Kemudian pemaparan selanjutnya mengenai dua tipe pemikir filosofis akan disampaikan oleh saya sendiri, yang mengenai dalam karya Dworkin yang terakhir, yakni Justice for Hedgehogs, yang merujuk pada metafora Yunani klasik tentang sang rubah juga dan sang lantak yang diperkenalkan oleh Berlin, yang dimana Dworkin menggunakan metafora ini untuk menegaskan komitmen lamanya tentang kesatuan hukum dan juga moralitas. Jadi ada dua aliran hukum. Yang pertama itu sang rubah. Jadi pendekatan rubah menurut Dworkin berfokus pada preseden dan juga aturan hukum yang spesifik. Jadi para penganut ini tuh menggunakan pendekatan ini percaya bahwa hakim harus mengikuti hukum seadanya, bahkan jika mereka tidak setuju dengan hasil yang dihasilkan. Artinya merupakan penganut hukum positivisme. Yang kemudian aliran kedua ada pendekatan landak yang berfokus pada prinsip-prinsip moral dan juga keadilan yang lebih luas, di mana para penganut pendekatan ini percaya bahwa hakim harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ini ketika membuat keputusan, bahkan jika prinsip-prinsip tersebut tidak secara eksplisit dinyatakan dalam hukum. Selanjutnya, pemaparan mengenai cara pandang Ronald Dworkin akan disampaikan oleh Saudara Arif. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan bacakan cara pandang Ronald Dworkin. Dworkin sendiri lebih condong ke pendekatan landak, tetapi dia juga mengakui nilai dari pendekatan rubah. Dia percaya bahwa hakim harus mempertimbangkan both prinsip-prinsip moral dan hukum ketika membuat keputusan, dan bahwa tidak ada satu jawaban yang mudah untuk setiap kasus. Terdapat cara memandang hukum dan moralitas sebagai sebuah kesatuan, unity, yang berimplikasi bagi konsep penalaran hukum dan kepastian hukum. Melalui cara pandang ini, maka corak penalaran hukum dipahami bukanlah yang bercirikan mekanis formalis tertulis positivistik, melainkan yang direkonstruksi berdasarkan paham moralitas. Selanjutnya, implementasi negara. Contoh negara yang berhasil dalam menerapkan prinsip teori Ronald Dworkin dapat dilihat dalam beberapa negara dengan sistem hukum yang kuat dan pengadilan yang independen. Misalnya, Amerika Serikat seringkali dianggap sebagai contoh karena sistem hukum yang kuat, di mana pengadilan dapat mengembangkan interpretasi hukum yang berlandaskan nilai-nilai moral dan konstitusional. Di sisi lain, contoh negara yang gagal dalam menerapkan prinsip-prinsip Dworkin mungkin termasuk negara-negara dengan sistem hukum yang korup, di mana hukum seringkali tidak diterapkan secara adil dan atau konsisten. Negara-negara ini mungkin tidak memperlakukan setiap warga negara dengan adil atau tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan substansial yang ditekankan oleh Dworkin. Penting untuk dicatat bahwa interpretasi tentang apakah suatu negara berhasil atau gagal dalam menerapkan teori hukum Dworkin dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan analisis spesifik terhadap situasi hukum, politik, dan sosial negara tersebut. Selanjutnya ada implementasi teori hukum Ronald Dworkin. Untuk memastikan keadilan dan kesamaan di hadapan hukum dapat dilakukan dengan cara berikut. Penalaran hukum sebagai penalaran moral. Dworkin berpendapat bahwa penalaran hukum harus dilakukan dengan cara penalaran moral. Ia berpandangan bahwa nilai keadilan, etika, dan politik adalah satu kesatuan yang bersifat objektif. Moral reading of Constitution. Dworkin juga berpendapat bahwa konstitusi harus dibaca dengan cara moral. Ia berpandangan bahwa konstitusi harus diinterpretasikan dalam konteks nilai-nilai moral yang bersifat objektif. Kritik terhadap positivisme hukum. Dworkin menolak pandangan positivisme hukum yang memisahkan hukum dari moralitas. Ia berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip moralitas.
Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Arif. Selanjutnya untuk manfaat teori hukum Ronald Dworkin akan dibacakan kembali oleh Saudari Zahra Damayanti Gumilar. Kepadanya dipersilakan. Baik, manfaat teori hukum Ronald Dworkin menyatukan hukum dan moralitas. Teori Dworkin menawarkan pandangan yang lebih holistik dan moral dalam memahami hukum yang berbeda dengan pandangan positisme hukum yang lebih fokus pada aspek formal dan teknis hukum. Meningkatkan keadilan dan kesamaan dengan memisahkan hukum dari moralitas, teori Dworkin dapat membantu meningkatkan keadilan yang kesamaan di hadapan hukum. Ia berpendapat bahwa nilai keadilan etika dan politik adalah kesatuan yang bersifat objektif, meningkatkan kualitas penerapan hukum. Dworkin berpendapat bahwa penerapan hukum harus dilakukan dengan cara penerapan moral. Ia berpandangan bahwa nilai keadilan, etika, dan politik adalah satu kesatuan yang bersifat objektif, meningkatkan kualitas pemahaman hukum dengan memahami hukum sebagai penerapan moral. Teori Dworkin dapat membantu meningkatkan kualitas pemahaman hukum. Ia berpendapat bahwa hukum harus diinterpretasikan dalam konteks nilai-nilai moral yang bersifat objektif, meningkatkan kualitas pelayanan hukum dengan memahami hukum sebagai penerapan moral. Teori Dworkin dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan hukum. Ia berpendapat bahwa hukum harus diinterpretasikan dalam konteks nilai-nilai moral yang bersifat objektif. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari kelompok kami mengenai teori hukum interpretatif yang dikemukakan oleh Ronald Dworkin, yang dimana ia berfokus pada penafsiran hukum sebagai proses moral yang berkelanjutan, yang dimana hukum itu lebih dari sekedar aturan, yang dimana Dworkin memandang hukum sebagai sebuah sistem moral yang lebih kompleks dan tidak hanya terdiri dari aturan-aturan saja, tapi juga prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua adanya hak individu dan juga moralitas. Jadi pentingnya hak individu dan moralitas ini dalam menafsirkan suatu hukum. Hakim harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan juga keadilan saat mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang kompleks, artinya tidak secara tekstual saja tapi juga secara kontekstual. Selanjutnya ada perbedaan, ada aturan dan juga prinsip, di mana aturan sendiri memiliki aplikasi yang jelas dan pasti, sedangkan prinsip lebih umum dan lebih terbuka untuk interpretasi. Mungkin sekian pemaparan dari kami dari kelompok 7. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Selebihnya kami tutupkan pemaparan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hai Abi.